Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan pelajaran fisika kelas 12 ya. Nah, masih di materi listrik dinamis bagian ketiga. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai mengenai GGL. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai gaya gerak listrik. Nah, apa itu gaya gerak listrik? Ya, gaya gerak listrik ini adalah tegangan pada terminal di saat saklarnya terbuka. Ya, artinya baterai tidak mencatu arus listrik. Ya, nah, jadi GGL ini dapat ditemui pada rangkaian terbuka ya, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir. Ya, disimbolkannya dengan epsilon. Ya, kita simbolkan dengan E. Bisa begini ya, epsilon. Maaf. Ya, nah besarnya GGL ini ya adalah I kali R ditambah R besar. Nah, apa itu R kecil? Ya, apa itu R besar? Nah, kita akan bahas di sini ya. Ini R kecilnya itu hambatan sumber tegangan atau hambatan dalam ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, berikutnya selain gaya gerak listrik ini, jadi kalau kita bayangkan ya, nanti kita lihat perbandingannya, ada juga yang disebut dengan tegangan jepit ya. Tegangan jepit ini dilambangkannya dengan V besar. Ya. Apa itu tegangan jepit? Tegangan jepit ini tegangan pada ujung-ujung sumber tegangan ketika sumbernya mengalirkan arus listrik. Nah, besarnya adalah V sama dengan I kali R ya, atau besarnya V adalah epsilon atau GGL dikurangin I kali R ya, dimana V-nya beda potensial ya, atau tegangan jepit dalam satuannya volt, I-nya kuat arus listrik ya. Nah, sebuah sumber listrik ini memiliki nilai hambatan dalam mengalami penurunan kalau dialiri arus listrik ya, sehingga besarnya GGL ini harus selalu lebih besar dari V ya. Nah, penjelasannya coba Ibu gambarkan ya, bila kita punya baterai ya, misalkan kita punya baterai di sini. Nah, kita punya baterai. Nah, bila kita sambungkan dengan voltmeter, nah ini biasanya baterai besar ini kan biasanya berapa, 1,5 volt ya. Nah, ini disebut adalah besarnya GGL-nya. Ya, jadi besar GGL-nya adalah 1,5 volt. Nah, sedangkan bila batu baterainya ini kita sambungkan ya dalam suatu rangkaian ya, misalkan kita sambungkan dengan lampu ya, kita sambungkan dengan lampu ya, kita sambungkan dengan lampu. Lalu ini ya, kita sambungkan dengan voltmeter. Ingat biasanya voltmeter disambungkan secara paralel ya. Nah, besarnya V ini disebut adalah tegangan jepit ya. Ya, di sini disebutnya sebagai tegangan jepit. Kenapa? Karena ada arus yang mengalir. Nah, V-nya ini bila kita ukur besarnya ini akan lebih kecil dari 1,5 volt ya. Misalkan 1,2 volt ya. Kenapa? Ya, karena ada arus listrik yang mengalir ini ya. Ada I yang mengalir ya. Ini di sini di dalam baterainya ini ada yang disebut dengan hambatan dalam ya. Jadi di dalam sini ada R kecil ya, di mana R kecil ini adalah hambatan dalam. Hambatan dalam ya, satuannya tetap ohm. Nah, sedangkan pada lampu ini ya ada hambatan ya, R besar ya. Nah, di mana besarnya V ini ya sama dengan GGL-nya dikurangin I kali R kecil ya, dikali juga berapa? Kali juga R besarnya ini
ya. Nah, sehingga di sini kita selalu peroleh bahwa besarnya tegangan jepit ini harus selalu lebih kecil daripada GGL. Ya, kenapa? Karena di dalam rangkaian tertutup, ya, dalam loop ada hambatan dalam. Ya, ini yang mengakibatkan selalu besarnya apa namanya tegangan jepit ini ya, yang tadi Ibu jelaskan ya, selalu besarnya tegangan jepit itu selalu lebih kecil daripada GGL. Ya, dimana kita hitung ya perbedaannya delta V-nya ini adalah GGL dikurangin V. Ya. Oke, jadi sama dengan E kurangin GGL dikurangin I kali R. Ya, R kecilnya tadi adalah hambatan dalam. Ya, yaitu hambatan di dalam sumber tegangan di sini. Dalam contoh tadi adalah batu baterai. Oke. Ya, jadi ini ya tadi Ibu kalau dalam rangkaian tertutup R kecilnya ya, jadi kalau ini Ibu anggapnya ini batu baterai ya, jadi maaf ini batu baterai kita tadi ya. Jadi kalau ini batu baterai kita tadi, nah di dalam batu baterai itu ada R kecil hambatan dalam, ya, sehingga besarnya V-nya ini adalah E dikurangin I kali R, ya, beda potensial antara A dengan B ini, ya. Jadi VAB ini adalah GGL dikurangin I kali R, R kecil ini, ya. Oke. Nah, bisa juga kita besarnya juga akan sama dengan eh, kalau kita lewatnya di sini ya. Nah, I-nya besar bisa juga kita tuliskan sebagai I kali R ini. Nah, ya. Jadi VAB bisa kita tuliskan tadi ya, VAB ini sama dengan E dikurangin I kali R, ya. Ini sama juga dengan besarnya dengan I dikali R besar yang ini, ya. Nah, bila hambatan dalamnya 0, GGL-nya akan menjadi GGL yang ideal. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, dalam grafiknya ya. Jadi bila kita bergerak dari A ke B ya. Nah, seiring dari kita bergerak dari A ke B ya, eh, terminal positifnya jadi potensial listrik itu kan ingat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, listrik mengalirnya ya. Jadi kita lihat dari A ini naik ya. Nah, karena ada hambatan dalam, potensialnya turun ya, potensial turun. Ini besarnya sampai titik sini adalah besarnya GGL ya, karena adanya hambatan dalam ini ya, ini akan turun sebesar hambatan dalam I kali R ini ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan VAB 9E dikurangin I kali hambatan dalam ya akan sama dengan I kali R hambatan luar ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan besarnya I adalah GGL per R besar tambah R kecil ya, di mana R kecilnya adalah hambatan dalam. Oke. Sekarang kita lihat pada rangkaian GGL ya, pada rangkaian seri ya, kita lihat bila kita punya rangkaian seri ya terdiri dari beberapa baterai ya, maka di sini bisa kita lihat ya bahwa besarnya E total ya adalah sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 ya. Nah, sedangkan besarnya hambatan dalam total ini adalah R1 tambah R2 tambah R3 atau kita tuliskan dengan R seri. Nah, ini bisa tuliskan dalam rangkaiannya ini ya. Jadi ini E seri. Ya. Nah, sehingga ya uh, nah, bila kita gunakan sejumlah sumber tegangan ya. Jadi bila kita gunakan sejumlah N sumber tegangan ya, N jumlah sumber tegangan
ya, maka bisa kita tuliskan besarnya I ya sama dengan, kalau di sini kan kita tuliskan I adalah apa? Ya, ES per RS ya. Ingat rumus hukum Ohm kita ya. Sehingga kalau kita besarnya baterainya ada sejumlah N ya, berarti kita bisa tuliskan adalah N dikali E ya per N dikali R ya. Jangan lupa ditambah R hambatan luarnya ya. Karena kalau di sini kan RS plus R ya, jangan lupa. Oke, R-nya yang mana? R yang ini ya, hambatan luarnya. Ini R besar. Kita lanjutkan untuk rangkaian listrik paralel. Ya, bila kita memiliki 3 buah baterai yang disusun secara paralel, ya bisa kita tuliskan ya bila untuk besarnya tegangan pada paralel itu adalah sama ya, sehingga kita bisa tuliskan besarnya E akan sama dengan E1, dan E2 sama dengan E3 ya. Di sini kita lihat besarnya hambatan paralelnya ya per RP adalah 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. Untuk hambatan yang sama ya bisa kita tuliskan besarnya arus yang mengalir adalah E per R per N ya, di mana besarnya R-nya ini adalah N per R ya. Jadi kalau R-nya ada 3 ya, berarti 3 per R ya di sini. Nah, R besarnya apa? Ini R besarnya adalah hambatan luarnya. Ya, ini untuk yang paralel. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, jadi ada 3 buah baterai dengan besar GGL masing-masing 2 volt dan memiliki hambatan dalam 0,8 ohm. Ya, dihubungkan ke hambatan 15 ohm. Tentukan besarnya tegangan jepit apabila ketiga baterai dipasang seri dan paralel. Oke, kita buat dulu pertama. Ya, bila masing-masing di baterainya kita hubungkan secara paralel. Secara seri. Nah, oke, yang dihubungkan dengan apa ini? Masing-masing dihubungkan dengan 15 ohm ya, dengan R-nya 15 ohm. Oke, sebentar kita hapus dulu, ini ada coretannya. Ya. Oke, ya ini masing-masing terdiri dari R, R, R ya, besarnya E-nya masing-masing adalah 2 volt ya, dan R kecilnya 0,8 ohm ya. Oke, kita tentukan dulu besarnya E-nya ya. Jadi E-nya karena seri ya, berarti N kali N kali E ya, akan ada 3. 3 kali 2 jadi 6 volt ya, dan besarnya hambatan dalamnya ya adalah N kali R ya, jadi 3 kali 0,8 apa? 2,4. Oke, sehingga kita bisa peroleh besarnya I-nya ya, NE ya, per N kali R ditambah R besar ya nak. Nah, berarti ini 6 per 2,4 ditambah tadi hambatannya 15 ohm. Jadi 6 per 17,4 ya. Oke. Nah, berarti kita hitung besarnya tegangan jepitnya ya. Nah, jadi besarnya tegangan jepitnya adalah I kali R ya. Ya, berarti berapa ini?
6/17,4 dikalikan dengan 15. Ya, oke. Berapa ini? 90/17,4 volt. Ya, oke. Silakan kalian hitung sendiri. Nah, sekarang gimana kalau paralel? Ya, kalau paralel artinya kita hubungkan begini ya. Oke. Nah, kita hubungkan dengan hambatan luar. Oke. Ya, ini masing-masing ada hambatan dalamnya. Ya, dan di sini ada R-nya sebesar 15 ohm. Oke. Ya, ini kita bisa gunakan langsung rumus kita tadi ya. I sama dengan E per N per R ya. Ya, ditambah R. Oke. Kok kebalik R per N ya? Maaf. R per N. Oke. Jadi sebesar 2 per R kita tadi berapa? 0,8/3 ya. Ditambah 15. Oke, sama dengan. Nah, kalau kita hitung ya, jadi 2 per 0,8 bagi 3 ya, per 3 ya, karena masing-masing dihubungkan secara paralel ya. Jadi 0,8 bagi 3 itu hasilnya adalah 0,03 ya. Jadi ini sama dengan 2 per 15,3, kita dapatlah besar arusnya adalah 0,13 ampere ya. Sehingga besarnya tegangan jepitnya adalah I kali R ya, berarti sama dengan 0,13 dikali 15 ya. Jadi besarnya adalah 0, berapa ini? 13 dikali 15 adalah sama dengan 1,9. Maaf, kecoret. Hapus dulu ya. Oke, besarnya adalah sama dengan 1,95 volt ya. Ini contoh menghitung tegangan jepit ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, contohnya berikutnya adalah kalau kita punya 4 buah hambatan ya, 4 buah hambatan yang disusun secara seri ya, yang dihubungkan dengan sebuah baterai yang memiliki hambatan dalam sebesar 1,5 ohm ya, dengan tegangan 15 volt. Nah, bagaimana menentukan I-nya? Ya, kita gunakan ini karena ini seri ya, kita hitung dulu R serinya. Ya, R serinya adalah ini ya, 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 ya, berarti berapa ini? 5, 9 berarti 12 ohm. Oke. Nah, untuk menentukan I-nya ya, kita gunakan E per hambatan dalam plus hambatan luar ya, berarti 15 per 12 tambah 1,5 ya, atau 15 per 13,5 ya. Itu besarnya sama dengan besarnya sebesar 1,11. Oke. Oke, kalau ditanyakan berapakah tegangan jepitnya? Ya, tegangan jepit P-nya adalah I kali R ya. Nah, berarti 1,11 dikalikan R serinya ya, kali 12. Ya, besarnya adalah 13,5
33 volt ya. Nah, kita lihat besarnya tegangan jepit ini tidak sama dengan besarnya baterai ya tadi ya. Kenapa? Karena ada hambatan dalam. Ya, harusnya kalau kita tidak ada hambatan dalam, ya besarnya I dikalikan R ini totalnya harus sama dengan 15 volt ya. Nah, ini kalau kita kita kalikan, ini tidak menghasilkan 15 volt ya. Jadi ada hilang karena ada hambatan dalam ya. Jadi ini adalah tegangan jepitnya. Oke. Ya, ini latihan soal kita lihat latihannya ya. 4 buah baterai ya, masing-masing EGL-nya 3 volt ya, dan berhambatan dalam 1 ohm dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu berhambatan 8 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara seri? Ya, itu soal pertama. Soal yang kedua, ini ada dua buah dua buah hambatan secara paralel dihubungkan dengan hambatan 3 ohm secara seri ya, dan sebuah baterai yang memiliki hambatan dalam 1 ohm ya. Tentukan besar arus yang mengalir dan tegangan jepit ya. Tegangan jepit. Oke. Nah, inilah untuk materi pelajaran kita hari ini. Oke. Selamat belajar. Jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.